Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sepeninggal Nabi di kehidupan yang tadinya damai itu, tentram itu, saling menghargai, saling menghormati, saling menyanjung dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba dalam kemuliaan, sampai Allah menurunkan persaksiannya, kuntum khaira ummah. Jika ada umat yang pernah berkehidupan di bumi, maka umat inilah yang pernah hadir di bumi dengan keadaan yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan berkehidupan di muka bumi. Damai, tentram, saling menghormati, membangun kota, membangun masyarakat, membangun bangsa, memberikan inspirasi, sehingga setiap orang yang ditanya, di mana ada orang baik, tempatnya di sana Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada bisnis yang jujur, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada orang-orang yang mulia dan sabar, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana ada orang-orang yang saling menghormati, menjaga, menyayangi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sepeninggalku, kata Nabi, keadaan itu mungkin berbeda. Hadirin, kurang lebih 15 abad setelah peristiwa hadis tadi disampaikan, kini kita melihat yang dulu saat berniaga tenang, jujur dan saling menghargai, kita dapati sekarang dalam konteks perniagaan saling berselisih. Bukan hanya beda pendapat, tapi ada yang bahkan saling menyingkirkan, menyungkurkan, mencelakai, dan mirisnya di antara pelaku itu mengaku dirinya sebagai muslim, dan ironinya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di bidang lain selain bidang ekonomi dan perdagangan, masuk kita pada sifat-sifat yang konkret. Di perpolitikan saling bertikai, berselisih, bertentangan. Masuk di bidang lain, bahkan yang paling miris dalam konteks beribadah pun kita mendapati saling pertentangan, saling mencela, saling merendahkan. Hanya beda bismillah, yang satu jahar, yang satu sir. Yang seharusnya kita bisa belajar riwayat dari itu dan saling menghargai, tiba-tiba bahkan saling bertentangan dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Hanya karena beda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, dan masing-masing mengatakan muslim, bahkan bisa melahirkan celaan, perselisihan, bahkan tuduhan satu dengan yang lainnya. Bahkan puncaknya ada yang saling mengklaim dengan nilai-nilai kemuliaan, dan dalam saat yang demikian masih mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka saat dihadapkan pada era yang demikian, dalam konteks beribadah terlihat ada perselisihan, dalam konteks berkehidupan terlihat ada celaan-celaan yang sepatutnya tidak dilakukan, dalam konteks berniaga terlihat bahkan ada perselisihan yang bisa saling menghancurkan. Bagaimana petunjuk Nabi mengatasi hal demikian? Maka Nabi memberikan kepada kita dua rumus pokok. Yang pertama, kata Nabi, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Jika Anda satu masa mendapati perselisihan, perbedaan pendapat, silang sengketa, maka yang dikedepankan, kata Nabi, sebelum kita bersikap, sebelum kita merespon, usikum bitaqwallah, hadirkan sifat-sifat takwa kita kepada Allah untuk merespon apa yang kita hadapi itu. Dua, ini yang paling indah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lalu setelah kalian paham awalnya, ada potensi perbedaan pendapat, ada potensi perbedaan yang bisa menjalankan dan menghadirkan perpecahan, datangkan ayat pertamanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah sedang mengawasi. Jangan sampai ujian yang datang ini gagal kita, alih-alih memberikan solusi, larut memberikan nilai perpecahan yang lebih dalam. Tahan. Muncul yang kedua, ini saudara saya, ini adalah kawan saya, apalagi kalau benar-benar seiman. Alaikum bisunnati, kata Nabi, maka cari jalan menyelesaikannya. Setelah yang pertama secara internal tanamkan dalam diri kita, tidak boleh berpecah, tidak boleh berselisih. Allah mengawasi saya, harusnya bersilaturahim, menyatukan, bukan memisahkan. Maka cari jalan kedua yang kedua. Alaikum bisunnati, selesaikan masalah itu dengan rumus sunnah Nabi SAW.